Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ayu Retno Wardani. Di video kali ini, di sini aku akan membongkar celengan receh aku. Nah, aku butuh ini karena untuk kembalian. Jadi aku tuh bantu koperasi di sekolah. Jadi karena kembalian 1000 itu susah, makanya aku bongkar tabungan receh ini. Tabungan receh ini ada sebagai bentuk aku tuh menghargai uang kecil. Karena kalau kita bisa menghargai uang kecil, maka ketika kita mendapatkan uang besar, maka kita sudah terbiasa menghargai uang yang kita dapatkan, seperti itu. Mungkin kita sering meremehkan uang receh ini, namun ya tanpa kita sadari kalau kita mengumpulkan sedikit demi sedikit uang receh ini, lama-lama juga menjadi banyak kok ya. Kalau kita tukarkan lumayan bisa buat nambahin uang jajan anak ataupun uang dapur kita. Dan siapa di sini yang masih sering meremehkan ya atau menyepelekan uang receh seperti ini? Nah, di sini tidak hanya pecahan receh aja, tapi aku juga memasukkan 100 ribuan. Ini tabungan apa? Aku persiapkan untuk THR hari raya atau persiapan pengeluaran-pengeluaran di hari raya. Nah, kenapa aku perlu siapkan? Supaya nanti aku tidak memakai uang THR aku. Jadi aku di sini sudah menyiapkan pengeluaran-pengeluaran untuk hari Lebaran. Mengenai tabungan THR ini, untuk persiapannya berapa sih pengeluaran atau pengeluaran apa aja yang aku butuhkan sehingga aku harus mempersiapkan dana berapa? Ini aku taruh di video yang berbeda ya. Jadi bukan di video unboxing uang atau tabungan receh ini. Nanti uangnya pun ini yang 100 ribuan pun ini nanti aku akan pisahkan ya. Aku letakkan di wadah yang berbeda dengan tabungan receh. Jadi yang ini nanti khusus yang receh. Nah, ini aku mulai menata dan menghitung uang 100 ribuannya ini ada berapa. Dan alhamdulillah udah lumayan ya. Ini di bulan November 2024 sudah dapat 8 lembar. Artinya aku sudah dapat 800 ribu. Namun jumlah ini tuh masih kurang dari yang aku targetkan awal ya. Nah, tapi di sini suami aku juga alhamdulillah itu juga aku minta untuk menyiapkan tabungan untuk Lebaran. Jadi nanti kalau bisa THR-nya juga nggak dipakai. Nah, emangnya mau dibuat apa sih kalau THR-nya nggak dipakai? Ya kalau semisal belum punya rumah ya bisa masuk tabungan rumah, atau kalau semisal aku kan pingin daftar haji, jadi nanti bisa untuk menggenapi atau untuk tambahan daftar haji seperti itu. Nah teman-teman, ini aku lanjut ya menata uang 2000-an. Alhamdulillah uang 2000-an ini terkumpul 10 lembar, jadi totalnya ada 20 ribu. Nah ini aku dibantu oleh anak aku ya. Jadi anak aku ikut menyaksikan aku menghitung uang-uang receh ini. Yuk mulai sekarang kita mulai menghargai uang-uang receh ini ya. Jadi kalau kalian dapat uang kembalian jangan lupa disimpan, dikumpulkan. Nah kalian bisa kok menukarkan di Indomaret, di Alfamart, atau di toko-toko kelontong lainnya. Karena toko-toko atau pedagang itu pasti butuh yang namanya uang receh untuk kembalian. Jadi jangan bingung, jangan khawatir nanti mau ditukar kemana, buat apa uang receh, bisa kok ditukar. Nah di channel aku ini akan sering membahas tentang budgeting, tentang keuangan, tips-tips membeli sesuatu tanpa riba, tanpa berhutang, tips putar anak. Jadi yang mau informasi atau motivasi nih supaya bisa terhindar dari riba atau melunasi hutang yang mengandung riba, bisa banget kalian subscribe di channel aku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga ya. Nah ini aku terus menghitung uang receh ini kira-kira terkumpul berapa ya. Apakah sampai 100 ribu? Ya meskipun gak sampai 100 ribu aku tetap bersyukur karena bisa untuk tambahan, entah itu nanti aku belikan buku untuk anak atau untuk apapun itu. Nah ini aku juga dibantu oleh anak aku ya. Nah ini si Fatih ikut membantu menghitung. Dia cukup antusias sih kalau aku bikin video-video seperti ini. Oh ya, kembali lagi soal hutang riba dan sebagainya.
Nah, semuanya itu sebenarnya tergantung sama mindset kita tentang keuangan. Kalau kita mempunyai prinsip ya atau mindset kita tidak akan membeli barang kecuali cash, maka perbuatan kita akan cenderung melakukan apa yang kita pikirkan, yaitu kita akan mengumpulkan uang sampai benar-benar ada uangnya untuk bisa membayar cash. Namun sebaliknya, kalau kita sudah berpikir, oh aku tidak bisa membeli barang X, barang A, barang Z kecuali dengan hutang, maka perbuatan kita atau perilaku kita akan menuntun ke arah berhutang. Apalagi ya jangan sampai kita terjerat yang namanya hutang riba. Apalagi itu sudah menjadi terbiasa atau kebiasaan. Maka teman-teman mulai sekarang yuk biasakan ubah mindset, ubah cara pikir kita mengenai keuangan. Berhutang atau dapat pinjaman apalagi yang berbunga ya ini tuh jelas-jelas riba. Memang nampaknya itu seperti pertolongan, kita mendapat pertolongan gitu, padahal itu sebenarnya menjerumuskan kita. Bagaimana tidak, kita membeli barang ya kita itu sudah tidak mampu membeli barang tersebut katakanlah, tapi kita memaksakan ya membeli barang tersebut beserta dengan bunganya, otomatis nilainya lebih mahal juga. Kemudian pasti ada jaminan ketika berhutang ya, dan itu ketika kita tidak bisa membayar biasanya lembaga akan menyita barang kita. Nah berarti itu memang tidak ada niat untuk menolong, itu tidak ada, tapi keuntungan masing-masing. Nah ini alhamdulillah aku sudah selesai menghitung dan alhamdulillah ini dapat 60.000. Alhamdulillah meskipun 60.000 tapi ini tetap aku syukuri ya. Next ini aku mau belikan buku untuk anak atau beli buah gitu aja sih untuk keluarga. Nah teman-teman, ini yang bisa aku sharingkan ya kali ini. Semoga apa yang aku sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yuk kita semangat mulai menghargai uang kecil dan mulai ubah mindset kita bahwa mengelola keuangan, menabung itu melatih kesabaran kita, dan itu membuat kita jauh lebih baik pastinya daripada kita berhutang yang mengandung riba yang jelas-jelas itu merupakan dosa besar dan tentunya tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Nah ini untuk uang yang tidak aku tukarkan, aku masukkan kembali ke dalam celengan dan aku akan mulai kembali mengumpulkan receh demi receh ya yang aku lihat di rumah aku, ya tentunya bukan di rumah orang ya atau punyanya orang, yang pastinya ini punyanya suami atau aku sendiri barangkali yang mendapat kembalian, jadi aku kumpulkan di tabungan ini.